Selamat pagi Pak Bernard. Selamat pagi Pak John, apa kabar Pak? Boleh kenalkan diri? Ya, nama saya Bernard Lucy. Saya ditugaskan di KJRI San Francisco sejak awal Juli tahun ini. Jadi sekitar 2 bulan sudah Pak. Sebelumnya saya bertugas di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, khususnya Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri RI. Jadi saat ini saya ditugaskan di bidang penerangan sosial dan budaya, Pensosbud. Oke. Fungsinya dari Pensosbud itu apa? Jadi pada umumnya ya Pak, yang pertama itu meliputi kegiatan yang berhubungan dengan informasi, penyampaian diseminasi informasi, kebijakan pemerintah Indonesia dan yang hubungannya dengan kehumasan. Lantas yang kedua, yang berhubungan dengan pendidikan, itu juga ditangani oleh Pensosbud. Yang ketiga, yang berhubungan dengan kegiatan sosial budaya. Pada fungsi ketiga itu, atau pada job description ketiga, sosial budaya, jadi Pensosbud ditugaskan untuk tidak saja memperkuat hubungan sosial budaya antara masyarakat di kedua negara, tapi juga masyarakat Indonesia. Khususnya yang keempat, ini berhubungan dengan yang masyarakat Indonesia adalah pembinaan masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI San Francisco. Jadi pada umumnya 4 itu sih Pak, job desk dari Pensosbud. Di San Francisco sejak bulan Juli nih Pak, kebetulan baru penyelenggaraan HUT RI 17 Agustus. Pada saat itu selain memperingati detik-detik ya kewajiban ya Pak ya, detik-detik pengibaran bendera merah putih, juga ada ramah tamah dengan masyarakat. Kesempatan ini ya sekaligus buat saya untuk mempelajari karakter masyarakat Pak, masyarakat di San Francisco, wilayah kerja San Francisco. Karena karakter masyarakat kan berbeda-beda. Di San Francisco beda, jangankan di luar negeri, tapi di Amerika sendiri saja sudah tidak sama. Jadi itu kesempatan yang baik untuk saya untuk belajar dari teman-teman masyarakat di sini. Belum ada perayaan, artinya kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pensosbud yang melibatkan kedua negara ya Pak. Tapi kalau yang melibatkan pembinaan masyarakat yaitu bisa diselenggarakan dari waktu ke waktu. Tapi yang melibatkan dua negara, unfortunately sampai sekarang saya belum bisa. Biasanya apa itu kalau yang melibatkan kedua negara? Bisa dalam bidang yang tadi seperti disebutkan, bidang pendidikan, itu kita bisa, idenya adalah memperkuat kerjasama ini kan Pak, educated grassroots level, di mana menurut kami generasi muda yang masih melanjutkan pendidikan dari kedua negara adalah sasaran yang paling strategis untuk mewujudkan penguatan P2P, people to people. Jadi kalau saya mudah-mudahan bila disetujui dan oleh Jakarta juga mengizinkan, maka kami berencana untuk memperkuat hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan sosial budaya. Maksudnya masyarakat yang tinggal di Indonesia? Masyarakat di sini, Oh di sini? terhadap masyarakat Indonesia. Oh sama-sama. Ya. Selain pendidikan? Selain pendidikan dan yang sosial budaya. Aha. Jadi sosial budaya itu sifatnya lebih pada selebrasi. Apabila kita kan seperti ada Indonesian Day, seperti yang tadi kita ngobrol-ngobrol. Selebrasi maksudnya Dupiar. selebrasi untuk menonjolkan nama Indonesia ke masyarakat Amerika, maksudnya begitu? Lebih pada memperkenalkan kebudayaan, karakter bangsa Indonesia di masyarakat setempat. Karena kalau kita mau jujur kan, kalau kita random aja pilih satu orang, Anda tahu nggak di mana Indonesia, itu kelihatannya itu pertanyaan yang susah dijawab oleh mereka. Jadi itu adalah event yang bagus untuk promosi pengenalan Indonesia sebetulnya Ke masyarakat Amerika. setempat. Iya. Okay. Bagaimana dengan promosi Indonesia, nama Indonesia? Pak kasih beberapa contoh yang akan diadakan oleh Pensosbud. Oke, ini kita ada satu keprihatinan sebetulnya Pak, karena kita melihat sewaktu saya tugas di Jakarta dulu di diplomasi publik, itu kita melihat ada kecenderungan bahwa studi Indonesia atau bahasa Indonesia di negara-negara itu semakin tidak diminati, termasuk di Amerika Serikat.
Nah, nanti saya mungkin perlu bantuan dari teman-teman di sini, dari media, dari mahasiswa kita. Kira-kira studi Indonesia atau bahasa Indonesia di kampus mana, perguruan tinggi mana yang bisa kita bina, yang bisa kita kerjasamakan dengan mitranya, calon mitranya di Indonesia. Jadi itu menurut kami itu adalah sarana promosi yang sangat baik dilakukan di kelas-kelas kuliah. Jadi itu salah satu program yang Pensosbud akan selenggarakan. Iya, di yang kami masa rencanakan. Oke. Selain itu ada lagi? Yang lainnya itu bersifat rutin ya Pak ya. Jadi yang selain pertunjukan budaya itu kita akan rencanakan untuk mengadakan workshop. Misalkan kita mendatangkan saung angklung ujo. Jadi setelah pertunjukan angklung tidak selesai di situ, tapi kita selenggarakan workshop secara cuma-cuma kepada mereka yang berminat untuk belajar itu. Seperti itu. Jadi mungkin mengundang beberapa selebriti yang dari Indonesia, mungkin penyanyi atau musician untuk datang ke Amerika dan mengajak, memperkenalkan musika, instrumen. Ya, salah satunya. Salah satu. Tapi ya sebetulnya tidak perlu selebriti juga ya Pak. Toh selebriti Indonesia juga nggak dikenal juga di sini, kecuali oleh masyarakat kita. Betul. Paling tidak individu-individu di Indonesia mempunyai komitmen untuk memajukan seni budaya Indonesia. Oke. Nah, kami rindu untuk mengajak mereka. Banyak antara masyarakat Indonesia di San Francisco menanyakan untuk 2 tahun ini kita tidak ada Indo Day. Boleh Pak Bernard terangkan kenapa sampai 2 tahun kita belum ada Indo Day? Itu pertanyaan yang bagus Pak, karena ketika kami sampai pun salah satu hal pertama yang disampaikan di rapat staff adalah itu kegiatan Indonesian Day atau Indo Day. Nah, memang banyak tantangannya Pak ya, dari tahun lalu, tahun ini, dan tahun depan. Itu ya kita harus menyesuaikan dengan arahan. Pertama, kita harus menyesuaikan dengan arahan dari Jakarta. Kedua, kita harus menyesuaikan dengan anggaran yang senantiasa direvisi dari waktu ke waktu oleh Jakarta. Kalau untuk program human resources maupun calon mitra yang akan diundang tuh sepanjang ini tidak ada masalah. Hanya 2 hal itu yang kita harus bersabar untuk menyesuaikan. Jadi itu karena budget issue atau lebih spesifiknya apa gitu? Ya, kebanyakan memang karena anggarannya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting. Oke. Karena ada pertimbangan Pak, jadi ada program-program maupun kegiatan-kegiatan dalam satu perwakilan. Nah, setelah anggaran yang biasanya mencukupi tapi kemudian dikurangi karena kebutuhan di dalam negeri, lantas ada prioritas, berarti kegiatan mana yang perlu dipertahankan, kegiatan mana yang tidak perlu dipertahankan. Oke. Nah, kalau seandainya ada insiden yang terjadi di setempat, sebab KJRI San Francisco kalau tidak salah meliputi San Francisco, State of Washington, Seattle, Ya, betul. Oregon, Idaho, Alaska. Idaho sama Alaska ya. Ya. Oke. Jadi kalau ada insiden apa, umpamanya ada WNI yang kena ditangkap atau kena hukum atau apa gitu, Pensosbud bagaimana itu hubungannya, apakah ke Pensosbud atau kemana tuh? Baik. Salah satu tugas perwakilan RI ini yang diwajibkan oleh peraturan ya Pak adalah protecting. Apa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah warga negara Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia. Jadi pertanyaan Pak John tadi itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perwakilan RI, melindungi WNI dimanapun dia sepanjang itu di wilayah kerja SF. Nah, ke pertanyaan kembali tadi, apakah yang harus dilakukan Pensosbud? Jadi yang dilakukan Pensosbud adalah berkoordinasi dengan teman-teman kita di protokol konsuler, karena mereka yang menangani perlindungan WNI. Kami berkoordinasi, kami sudah, bahkan kemarin kita juga sudah banyak diskusi, bahkan ketemu dengan salah satu
WNI yang diduga memiliki masalah hukum. Setelah itu tentu kami melaporkan kepada Jakarta dan kami perlu tahu duduk perkara yang kalau bisa yang sebenar-benarnya. Untuk apa Pensos Bu tahu? Ya kalau ketemu Pak John atau telepon dari Jakarta atau mungkin dari keluarga, ya tentu dengan senang hati kita bisa entertain. Tapi itu sebenarnya bagian dari konsuler ya. Kalau perlindungannya betul bagian dari konsuler. Jadi dalam Pensosbud hanya memberi informasi. Betul. Ya semacam public relations lah. Ya, public relation. Betul. Oke. Tapi dari Pensosbud sendiri, kalau seandainya ada sesuatu itu bukan hubungin Pensosbud, tapi bagian konsuler, bukan? Ya bisa saja langsung ke konsuler atau kalau misalkan Bapak ada informasi lain bisa ke Pensosbud. Pada intinya kan kami tiap hari ketemu nih Pak, kantornya hanya tinggal slam. Jadi kalau memang Pensosbud dihubungi, apa yang bisa dibantu ke WNI setempat seandainya ditangkap? Apabila ada WNI yang bermasalah menghadapi persoalan hukum, katakanlah di SF ya Pak, dan apabila Pensosbud dihubungi ya tentu kita harus memastikan bahwa WNI itu dalam keadaan dipenuhi hak-haknya. Setelah itu yang kedua adalah kita berkoordinasi dengan bagian perlindungan WNI kita di sini. Kita sampaikan, gimana Anda sudah dengar belum ada WNI atas nama ini. Kalau mereka sudah, oh ya baik, kalau gitu saya juga sudah dengar informasi itu. Coba balik lagi, perlindungan WNI maksudnya apa itu? Perlindungan WNI oleh konsuler. Oleh konsuler. Karena jadi dalam Protkons itu selain paspor dan jasa konsuler itu adalah perlindungan WNI. Oke. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi selain itu ada lagi? Iya, jadi sebenarnya kalau ada sesuatu bisa masalahnya bisa macam-macam, termasuk imigrasi segala macam ya. Atau bisnis itu. Apa yang WNI, apa yang konsul jenderal bisa bantu itu yang saya ingin lebih jelas gitu. Konsul jenderal kita. Konsulat jenderal. Ya. Apabila ada permasalahan bisnis misalkan nih Pak ya. Atau bisnis atau bisa macam-macam, bisa juga imigrasi. Imigrasi. Ya. WNI kita yang bermasalah di bidang imigrasi. Ya, betul. Yang pertama kembali prinsipnya adalah bahwa negara harus melindungi warganya. Jadi apabila memang ada permasalahan hukum apapun itu, hukum ekonomi, hukum perdagangan, hukum keimigrasian, yang pertama KJRI wajib lakukan adalah mencari tahu mengenai WNI ini, keberadaannya di mana, dipastikan keselamatannya, dan kedua harus dipastikan dia memperoleh hak-haknya. Apabila dia sudah memperoleh haknya, kita harus kawal kalau memang haknya itu diperoleh dengan baik. Tetapi kalau dia tidak diberikan haknya oleh siapapun institusi yang mempermasalahkan si WNI, maka KJRI wajib untuk menuntut dan memberikan hak yang seharusnya dia peroleh. Menuntut pemerintah Amerika seandainya kan? Iya, pemerintah setempat atau institusi setempat. Wah, ini katakanlah WNI kita diterlantarkan di sini. Oke, kita lindungi, kita berikan hak-haknya. Tapi apabila hal itu tidak dilakukan oleh institusi yang harusnya memberikan hak, ya kita sampaikan, ini ada warga kita yang harusnya ini dong, menurut konstitusi you harus lakukan. Dan itu dilakukan oleh semua perwakilan luar negeri Pak di seluruh dunia. Dan apakah konsulat akan melihat seandainya ada seorang yang akan dideportasi dan begitu pula juga minta suaka politik? Oke. Apakah konsulat Indonesia akan melindungi WNI yang sudah minta suaka politik untuk tinggal di Amerika tapi tetap dideportasi oleh pemerintah Amerika? Bagaimana itu jawabannya? Oke, apabila ada WNI yang meminta suaka politik, yang pertama kita tanyakan sebetulnya ada gangguan apakah di Indonesia, karena zaman sudah berubah Pak. Tapi ya itu hak masing-masing ya, silahkan kalau memang merasa terganggu ya kita hormati, toh Indonesia juga negara demokrasi kan Pak.
Lantas kedua, tentu ketika dia meminta suaka politik ke Amerika, tentu ada hukum dan peraturan yang dia harus ikuti. Si WNI ini ikuti untuk dikabulkan atau ditolaknya permintaan suaka itu kan Pak. Apabila Amerika atau negara manapun itu memberikan sinyal oke, go ahead, silakan. Ya kita tentu walaupun mempertanyakan alasan dibalik suaka politik itu, ya tentu kita menghormati peraturan dan keputusan pemerintah setempat. Sebaliknya apabila pemerintah setempat itu menyatakan oh tidak bisa, Anda tidak diberikan suaka politik, ya kita juga harus hormati juga. Tidak mungkin kita paksa-paksa pemerintah untuk memberikan suaka politik. Jadi dalam intinya kalau ada WNI yang minta suaka politik, bagaimana juga karena itu orang adalah WNI, tetap konsultasi akan membantu. Ya, Membantu melindungi. Ya, sepanjang dia warga negara Indonesia, kami wajib Wajib. melindungi. Betul. Oke, jadi tidak ada melihat oh ini orang minta suaka politik maka kita tidak mau bantu kan? Tidak. Kecuali dia sudah di-grant suaka politiknya, jadi dia sudah bukan WNI, nah kami serahkan yang bersangkutan. Tapi biasanya kalau di grant suaka politik itu bukan arti mereka jadi warga Amerika. Jadi masih WNI sampai mereka minta untuk jadi warga negara Amerika. Bagaimana itu? Ya, apabila dia dikabulkan permohonan suaka politiknya, Ya. ya kembali walaupun kita mempertanyakan kan alasan suaka politik ini karena dikejar-kejar. Apakah itu akan ditanyakan? Kami akan sangat senang bila kita bisa ngobrol dengan si individu ini. Ya, ngobrol. Ya, tapi bukan sesuatu yang diharuskan. Karena gini, setiap orang waktu minta suaka politik ada persoalan pribadi. Nggak semua orang mau beritahukan tentang dia punya apa yang terjadi misalnya di Indonesia. Gimana tuh Pak? Ya, apabila yang bersangkutan tidak mau cerita ke KJRI setelah kita mengundang, ya tentu kita tidak bisa memaksa Pak. Oke. Ya kita Jadi, bisa mengajak, oke, tapi sekali WNI tetap WNI, bukan? betul. Oke, baik. Ada kesan-kesan apa yang ingin beritahukan ke masyarakat Indonesia? Saya sebetulnya rindu melihat dimanapun itu ya Pak, masyarakat Indonesia yang bersatu. Yang pertama, jadi masyarakat Indonesia itu entah itu di wilayah kerja San Francisco, entah itu di mana, kami senang apabila masyarakat Indonesia ini bisa saling menolong, bisa saling melindungi. Nah itu yang kita dambakan. Yang kedua, ya tentu saya mohon masukan, diskusi dari masyarakat, dari media, dari Pak Jo, dari teman-teman lain. Apa sih yang perlu kita lakukan supaya memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara. Jadi itu Pak, intinya. Terima kasih Pak Bernard. Terima kasih Pak John. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih, sampai ketemu.